beberapa waktu yang lalu tetap terjadi missing link antara apapun namanya suap atau pemberian hadiah, ini juga harus dibuktikan siapa ini. Ini missing linknya tetap ada. Nah, Pak Profesor Muladi mengatakan di dalam suratnya yang disampaikan kepada KPK selaku ketua Golkar itu menyampaikan bahwa kalau ada penerima harus dibuktikan dulu ada pemberi, dan pemberinya itu harus dituntut dulu di muka peradilan baru penerimanya. Nah, ini kenapa kok sekarang proses hukum tidak sesuai dengan konstruksi hukum ini? Patricia Fiona Simarani 10-14 keterangan saksi acecak yang diajukan oleh terdakwa 3 Panitra. Menimbang bahwa surat berisi gelar opini sebagaimana dalam surat dakwaan nomor 11 tanggal 30 Maret 2017 di 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis mempunyai majelis paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ini korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang bunyi selama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah pegawai negeri atau 5 hadiah atau janji. 3. Diketahui atau hubungan dengan jabatannya atau yang menurut Kalau begini sebenarnya malu bergaya. Tadi kan saya sudah perlihatkan kepada Anda surat kuasa yang ditandatangani di Singapura tanggal 16 bulan 6 kemarin, dan Anda sendiri lihat paspor saya kan, saya berangkat kemarin di sana. Kemudian kemarin kita ketemunya itu di salah satu kantor pengacara di Shenton Way, di DBS Bank Tower, di Tower 2, tapi saya nggak kasih tahu secara jelas di mana. Tentu pertanyaan saya, mengapa sih sampai pilih pengacara Singapura? Karena kan kalau di Indonesia terlalu banyak direkayasa, apalagi 90% berita itu mengarah kepada karakter assassination. Permintaan beliau, saya ini bagaimanapun juga ya masih katakanlah Partai Demokrat, dia bilang, dan tentu kalau saya mau buka semua kasihan, dia bilang banyak yang kena. Jadi begini aja, sepanjang mengenai katakanlah rekayasa mengenai seolah-olah saya sudah dipidana dalam perkara-perkara yang diperiksa oleh di KPK, saya mohon dengan sangat berhentikanlah berita-berita itu, karena itu adalah karakter assassination. Jangan lupa saya punya istri, saya punya keluarga dan seluruh kerabat saya, mengapa saya ini sudah terpidana. Emangnya saya nggak ada sesuatu yang saya berbuat. Dan teman-teman di Partai Demokrat tahu keadaan sebenarnya, dan dia juga mengatakan kepada teman-teman yang masih punya nurani dan mengucapkan terima kasih. Jadi yang di Singapura itu dibagi dua. Tentu yang mengenai perkara itu sendiri dan mengenai keseluruhan yang dia tahu, yang mungkin tidak akan pernah dia buka, kecuali kalau misalkan kepepet sekali dia dijadikan tersangka. Sedangkan menjadi masalah katanya secara umum, bahkan lawyer di Singapura kok masih research sebelum examination, kok sudah di-ban, itu pertanyaan itu. Nah, kedua, kalau di Singapura kan KPK nggak mungkin masuk karena bukan yurisdiksi dia. Dan kejujuran katakanlah Singapura dan kejujuran di Indonesia masih lebih tebal di Singapura. Bang, tadi Anda mengatakan ketemu di sebuah hotel ya Bang, yang di mana? Bukan, saya nggak bilang di hotel. Saya di kantor pengacara, saya sebut aja alamatnya di Shenton Way, 6 Shenton Way, tapi saya nggak sebut nama pengacaranya, di BS Building, itu aja. Shenton Way, BS Building. Di BS Building, di Bank Tower itu. Saya ketemunya sana jam 11.30, kemudian dibikin apa yang dinamakan statutory declaration. Itu adalah pernyataan yang seluruhnya dia tahu tanpa dipengaruhi oleh siapa-siapa.
Karena kalau di Singapura itu kan integritas tinggi. Kalau di sini kita bilang A, nanti jadi polemik lagi. Ini polemik lagi. Jadi penuh dengan nuansa politik. Apalagi sekarang isunya di Indonesia kan masih ada kejujuran di Indonesia itu aja. Nah, Bang, berarti sejak kapan ini resminya? Kalau tadi tanda tangan 16 ya, tapi ada perbincangan dulu sejak Perbincangannya 14 mulai hari 11.30 siang. Sampai kapannya itu tentu kan itu pekerjaan profesional. Dan di sana itu ya tidak mungkin akan bocor. Dan kalaupun KPK di sana barangkali mau coba-coba masuk, pasti imigrasi sudah tahu. Karena bukan jurisdiksi dia. Karena pengacara di sana amat sangat dilindungi. Jadi saya juga nggak mau main politik dalam hal ini. Saya cuma mau katakan, saya juga katakan kepada Nasaruddin, katakanlah apa semua. Memang kalau saya dengar mengerikan, tapi tentu tidak akan kita buka semuanya. Kalau itu Nasaruddin, kalau demi negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentu kita tidak akan buka. Berarti sejak 16 Juni Ya, itu ya Bang? kecuali dia bilang kecuali kalau memang saya ini sudah dianggap kayak sampah masyarakat atau apa, kan dia bilang, Bang, kenapa sih karakter saya udah dibunuh di Indonesia? Toh, sedangkan kan teman-teman kan kelompok dan elemen di tubuh bangsa ini ikut bersaham dalam menciptakan keadaan seperti itu. Satu keadaan yang mungkin di permukaan seperti tidak ada masalah. Ada gejala delegitimasi. Inilah yang kita hadapi, situasi kehidupan kebangsaan. Angka-angka pertumbuhan diungkapkan memang sangat-sangat mengembirakan, tapi itu hanya pada. Maka harus ada upaya pencegahan. Itulah yang ingin kita bicara, harus hadir dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul, bukan membiarkannya. Yaitu sidang pengadilan Jakarta Selatan untuk baik memotivasi maupun untuk memprovokasi. Tapi yang terjadi memang mungkin terjadi bahwa pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, itu terjadi. Itu divisi. Tapi sebenarnya bangsa kita masih cukup kuat menahan itu selama diatur dengan baik. Hukum, ya tentu kita lihat tiap hari. Jadi bahwa kita ada kekurangan. upaya pencegahan. Saya tidak tahu mana duluan di Pak TK sama Pak JK ini menyilakan kepada dua tokoh yang hadir diizinkan, yaitu Pak Tommy Kumas dan Pak Yusuf Kala. Karena saya tadi menyebut bukan Nasaruddin namanya kalau tak membuat berita. Belum kelar kasus dugaan suap Menpora, Nasaruddin sudah diisukan memberikan sejumlah uang pada Sekretaris Mahkamah Konstitusi Jan Nedri M. Gafar. Belum selesai sampai di situ, usai mangkir dari panggilan KPK dalam kasus dugaan suap Menpora, Nasaruddin juga mangkir dalam kasus dugaan korupsi di Kemendiknas. Sepak terjang Nasaruddin ini menggambarkan bagaimana pentingnya posisi Nasaruddin. Di awal terungkapnya kasus Nasaruddin, petinggi Demokrat juga saling perang kata-kata, dan ujung-ujungnya Nasaruddin pun menghilang dengan alasan sakit dan berobat ke Singapura. Sebagai bendahara umum di partai penguasa, Nasaruddin memang punya akses luar biasa ke level tertinggi di partainya. Jadi wajar saja jika Partai Demokrat terkesan melindunginya. Namun ada prasangka yang menyebutkan jangan-jangan Nasaruddin bukan satu-satunya aktor Partai Demokrat yang terlibat. Jangan-jangan Nasaruddin memegang kartu truf yang dampaknya bisa menggoyang partai. Jika partai goyang, kekuatan di pemilu 2014 bisa terancam pula. Sebuah efek jangka panjang sedang menunggu jika Demokrat benar-benar jatuh dalam kubangan lumpur kasus Nasaruddin. Pemerhatian Nasaruddin sebagai bendahara umum Partai Demokrat disebut-sebut membuat Nasaruddin kesal dan kecewa terhadap sejumlah petinggi partai tersebut. Bola panas sudah dilemparkan Nasaruddin saat menyebut nama Angelina Sondag dan Mirwan Amir. Nasaruddin masih memegang bola panas lainnya yang siap dilemparkan kemana-mana. Dari Singapura, Nasaruddin siap menembakkan meriamnya untuk mengacak-acak siapa saja yang terkesan tidak melindunginya. Ketua MK Mahfud MD
saat menjelaskan dugaan pemberian uang pada sekretaris MK pernah mengatakan siap mengungkap kalau ada kasus yang lebih besar dari Nazarudin. Kartu truf Nazarudin tentunya berharga mahal. Jika Nazarudin membuka borok, Nazarudin juga harus siap ditelanjangi oleh rekan-rekannya sendiri. Berkali-kali Nazarudin mengaku siap buka-bukaan, namun berulang kali pula surut. Kartu truf Nazarudin ditengerai berdampak mulai dari atas hingga tingkat paling bawah. Bagi publik, pengakuan Nazarudin ditunggu agar semua kebohongan bisa terungkap. Tim Liputan Metro TV. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat, Muhammad Nasir, disebut menjadi komisaris utama PT Mahkota Negara saat perusahaan itu terlibat tender proyek di Departemen Pendidikan Nasional pada 2007 dan proyek di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Di Departemen Pendidikan Nasional, PT Mahkota Negara diketahui mendapat sebagian proyek pengadaan alat laboratorium informasi, komunikasi, dan teknologi sebesar 40 miliar rupiah dari total nilai proyek 142 miliar rupiah. Terkait kasus ini, KPK belum berhasil memeriksa M. Nazarudin yang merupakan salah satu pemilik PT Mahkota Negara hingga pertengahan tahun 2009. Selain diduga terlibat kasus korupsi di Depdiknas, PT Mahkota Negara juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008. Proyek PLTS di Depnaker Trans ini senilai 8,9 miliar rupiah. Terkait kasus ini, KPK telah memanggil paksa dan memeriksa selama 21 jam Direktur Utama PT Mahkota Negara, Marisi Matondang. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Mindo Rosalina Manulang sebagai saksi, yang menurut KPK ada hubungan antara Rosa dan salah satu perusahaan pemenang tender dalam proyek PLTS tersebut. Posisi Rosa sekarang ini kita periksa sebagai saksi untuk tersangka TG ya, dalam kaitan dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun anggaran 2008. Nah, posisi Bu Rosa adalah dia terafiliasi juga seperti dengan hampir sama posisinya dengan Ibu Neneng Sri Wahyuni. Di proyek ini, Neneng Sri Wahyuni, istri Nazarudin, juga diduga terlibat dan berperan dalam proyek tersebut. Meski telah dipanggil KPK, Neneng belum memenuhi panggilan KPK tersebut. Selain itu, KPK juga belum berencana memanggil dan memeriksa Muhammad Nasir yang menjadi komisaris utama PT Mahkota Negara. Tim Liputan Metro TV. Apa karena terkait itu tadi, kita ingin meminta penjelasan semua. Jadi jangan sampai ini kan menjadi spekulasi, menjadi rumor yang melebar kemana-mana. Tentu kita akan minta penjelasan dan nanti partai akan menyampaikan hasil dari pendalaman dari meminta penjelasan dari yang bersangkutan, Bu Enji, Pak Mirwan, maupun yang hadir pada saat itu. Ya, nggak ada. Jadi sampai hari ini soal pertemuannya pun itu yang harus saya akan coba cari kebenaran, apakah benar memang ada pertemuan atau tidak. Itu yang tubuh Partai Demokrat sendiri. Oh, nggak ada kaitannya sama Partai Demokrat. Tapi kan Ibu tadi mengakui bahwa ini memang politis juga. Untuk panja yang sekarang, iya. Saya melihatnya politis. Tetapi kalau tujuannya niatnya baik untuk perbaikan undang-undang, penyempurnaan undang, that's okay. Atau kinerja lah ya bisa juga. Ya. Jadi itu langkah untuk Nazarudin sendiri apa yang akan dilakukan oleh parpol? Mengingatkan dia kan membawa nama Angelina juga dan katanya akan membawa nama-nama politisi Partai Demokrat lainnya, Bu. Itu kan sudah berjalan di ranah hukum, saya kira kita tunggu saja hasilnya. Ya, dan itu saya kira sangat personal. Sampai sejauh ini sudah menghubungi beliau, Bu? Ya, sedang tetap komunikasi. Dari negeri Singapura, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin bersuara lantang. Lelaki kelahiran 33 tahun lalu ini tanpa tedeng aling-aling menuding 3 rekannya di Badan Anggaran
terlibat dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Ketiga rekannya masing-masing koordinator kelompok kerja Badan Anggaran di Komisi Olahraga Angelina Sondah dan wakilnya Iwayan Koster, serta Wakil Ketua Badan Anggaran Mirwan Amir. Merekalah yang telah memainkan anggaran 191 miliar rupiah untuk proyek pembangunan Wisma Atlet ini, tuding Nazarudin. Lebih lanjut, Nazarudin menyebutkan, uang sogokan pertama kali diterima politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Iwayan Koster. Dari tangan Iwayan, dana berpindah ke Angelina dan diteruskan ke Mirwan Amir. Dan dari Mirwan inilah dana sogokan itu menyebar ke pimpinan Badan Anggaran. Hanya saja, Nazarudin merahasiakan jumlah uang suap dan pemberinya. Nazarudin lewat pengacaranya Oce Kaligis berjanji bakal membongkar segalanya jika pihaknya dijadikan sebagai tersangka. Jadi yang di Singapura itu dibagi dua. Tentu yang mengenai perkara itu sendiri dan mengenai keseluruhan yang dia tahu yang mungkin tidak akan pernah dia buka kecuali kalau misalkan kepepet sekali dia dijadikan tersangka. Menurut Mindoro Salina Manulang, seperti dikutip mantan anggota parlemen dari PDI Perjuangan Agus Condro, kalangan DPR meminta dana senilai 9 miliar rupiah untuk memuluskan pencairan dana pembangunan Wisma Atlet SEA Games Palembang. Sedang biaya mega proyek Wisma Atlet ini bakal menguras kantong negara hingga 3,1 triliun rupiah. Tapi hingga kini diketahui baru 1,1 triliun rupiah yang sudah dicairkan. Tim Liputan Metro TV. Lembaga-lembaga yang tadi berkumpul akan bertemu lagi untuk menfollow-up temuan-temuan dan beberapa respon dari temuan-temuan yang tadi disampaikan. Ini artinya bahwa pengadilan pajak ini sudah di samping secara internal sudah mulai ada perbaikan-perbaikan dan kami memberikan respect yang bagus, tetapi disepakati juga untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan lebih substansial. Kami mengucapkan terima kasih untuk KPK khususnya Direktorat Litbang yang telah berinisiatif untuk menyiapkan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan. Dalam kesempatan yang akan datang kami akan mengundang Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk memaparkan juga bagaimana langkah-langkah perbaikan yang dilakukan di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai sehingga bapak-bapak, ibu yang hadir pada pertemuan hari ini juga bisa melihat dan bisa mensuarakan program yang kita akan lakukan. Ini belum siap-siap sholat. Yuk. Lalu Pak Anwar, Komite Pengawasan KPK sesuai dengan kewenangan yang ada itu melakukan kajian dan perbaikan terhadap. Kami dari Kementerian Keuangan sangat gembira pada merupakan suatu tindak lanjut dan satu perkembangan baik untuk kita memperbaiki sistem pengendalian pajak. Singkat saja, ya, lah ya. Sekarang ini apa? Mari kita ikuti prosesnya ya. Saya tantang kalian teman-teman wartawan, ikutilah proses awal persidangan sampai akhir. Anda akan melihat fakta. Ini yang banyak dipolitisir, seperti misalnya KY kan. KY itu sudah menunggak untuk memberikan support kepada mereka bahwa mereka ini diberi kekuasaan yang hebat. Buka dong kacamatanya, telinganya KY. Ya. Oke, terima kasih sama teman-teman. Ya, ikuti hargai persidangan. Saya teman-teman mengharap ikuti persidangan. Oke. Mampu.
lagi. Tadi dulunya tentu KPK akan melakukan mekanisme penjemputan paksa, cuman masalahnya yang bersangkutan tidak ada di Indonesia, paling tidak sampai kemarin dia tidak ada di Indonesia, dan status yang bersangkutan kan sebagai saksi ya, dalam kaitan dengan penyidikan dugaan suap Sesmenpora yang hari ini kita sedang melakukan rekonstruksi di beberapa tempat mengenai kejadian tertangkap tangan dari mana prosesnya itu. Jadi itu. Nah, mekanisme itu sedang dibicarakan tim penyidik KPK dengan pimpinan KPK. Apakah kita akan tentu yang pertama harus mengetahui dulu di mana keberadaan Pak Nasaruddin. Yang kedua, mekanisme yang akan kita pakai tentu berbeda dengan mekanisme yang kita lakukan misalnya terhadap Ibu N. Permintaan beliau, saya ini bagaimanapun juga ya masih katakanlah Partai Demokrat dia bilang, dan tentu kalau saya mau buka semua kasihan dia bilang banyak yang kena. Jadi begini aja, sepanjang mengenai katakanlah rekayasa mengenai seolah-olah saya sudah dipidana dalam perkara-perkara yang diperiksa oleh di KPK, saya mohon dengan sangat berhentikanlah berita-berita itu, karena itu adalah karakter assassination. Jadi saya juga nggak mau main politik dalam hal ini. Saya cuma mengatakan, saya juga katakan kepada Nasaruddin, katakanlah apa semua. Memang kalau saya dengar mengerikan, tapi tentu tidak akan kita buka semuanya. Kalau itu Nasaruddin, kalau demi negara Kesatuan Republik Indonesia, itu tentu kita tidak akan buka. Berarti sejak 16 Juni Ya, itu ya Pak? kecuali dia bilang kecuali kalau memang saya ini sudah dianggap kayak sampah masyarakat atau apa. Di sana, saya BS Building ke sana. Beliau sudah ada pada waktu itu. Kemudian saya pulang Singapore Airlines di D7 di kursi. Kemudian karena jamnya jam 11 saya sudah ada Singapura. Ini capnya 16 Juni. Oh, jam 6 pagi ini Jam 7 malam. Oh, oke. Bolak-balik. Ini kan visa Mesir, mau lihat visa Mesir. Jadi ke bandara Singapura itu jam setelah selesai saya langsung saya satu. Kalau ini sih waktu saya di Egypt 31 Desember di Mesir. 45. Ya, bentar lagi. Dia saat ini berada di Singapura dan dia memilih pengacara Singapura, itu tujuannya makanya kalau misalnya terus diserang Demokrat internal sendiri walaupun masih kekuatan politik di sini begitu besar. Belum lagi nanti kalau mereka pakai katakanlah ICW apa, ya itu banyak loh biasanya. Kongres Bandung dia bikin semua. pengacara juga. Dan siapa yang membayar dia? Kasih. Terima kasih kawan. Ya, kawan.